menjadi catatan. Tangkap dan usir oknum intoleran di Tanah Dayak, tidak terkecuali. Ini terjadi di Parit Mayor Darat. Kita minta ditangkap Ketua RT 1 Parit Mayor Darat, Ketua RT 2 Parit Mayor Darat, Ketua RT 3 Parit Mayor Darat, Ketua RT 4 Parit Mayor Darat, Ketua RT 6 Parit Mayor Darat, Ketua RT 7 Parit Mayor Darat, Ketua RT 8 Parit Mayor Darat, Ketua RT 9 Parit Mayor Darat, Ketua RT 10 Parit Mayor Darat, dan Kepala Dusun Parit Mayor Darat. Tangkap dan adili mereka atas intoleransi di Tanah Dayak. Kami tidak setuju, lalu tidak setuju. Kami bela gajah kita, memecacah kita, kucacangi kita, takal kita. Burak atau kapal kita. Dan ini Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, kali ini kita akan membahas video yang sudah kita saksikan tadi, di mana masyarakat adat Dayak Kalimantan Barat itu melakukan aksi damai. Mereka selain menolak transmigrasi masuk ke Kalimantan Barat, mereka juga meminta supaya aparat atau pemerintah untuk menangkap dan mengadili ketua-ketua RT yang mendalangi penolakan pembangunan sebuah gereja di Kabupaten Kuburaya dan tepatnya di Desa Kapur. Dan ini adalah masalah serius di Kalimantan. Kenapa? Karena Kalimantan itu adalah orang-orang yang memiliki budaya. Mereka memiliki adat istiadat. Mereka itu menjunjung tinggi toleransi dan mereka tidak suka ya dengan aksi-aksi intoleran. Karena mereka tidak pernah dididik, tidak pernah diajar oleh nenek moyang mereka untuk intoleran. Lalu datanglah ya para transmigrasi yang dikirim oleh pemerintah beberapa tahun lalu. Mereka mendiami tanah Kalimantan, mereka hidup di sana, mereka menggarap tanah di Kalimantan, mereka mendapatkan uang di sana. Mereka kawin di sana, mereka punya anak di sana, mereka makan di sana, bahkan minta maaf ya, mereka juga berak di sana. Luar biasa. Orang-orang Kalimantan menerima mereka dengan sukacita, menerima mereka dengan sahaja karena itulah adat, istiadat dan budaya orang-orang Kalimantan. Tapi rupanya kebaikan hati orang-orang Kalimantan ini dikotori oleh manusia-manusia intoleran, dan saya mengatakan mereka itu adalah manusia-manusia pengikut ajaran setan. Karena hanya ajaran setanlah yang mengajarkan intoleransi. Mereka menganut ya, menyembah setan, sehingga setan mengajarkan kepada mereka untuk melakukan aksi-aksi intoleransi. Kalau mereka itu pengikut Tuhan, tidak mungkin ya pengikut Tuhan itu bersikap intoleransi seperti itu. Karena tidak mungkin Tuhan mengajarkan permusuhan. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan orang untuk membenci orang lain. Itu bukan Tuhan, itu pasti setan. Jadi yang diikuti oleh kaum-kaum intoleran ini adalah mereka ini pengikut ajaran setan. Makanya pengikut ajaran setan ini tidak pantas untuk tinggal di Kalimantan sebenarnya. Mereka itu pantasnya tinggal di komunitas-komunitas mereka yang sama-sama pengikut ajaran setan. Mungkin dari daerah asal mereka sudah diajarkan ajaran-ajaran setan ini. Sehingga ketika mereka sampai ke Kalimantan, mereka mulai menerapkan ajaran-ajaran setan ini
yang ingin menghancurkan budaya Kalimantan, yang ingin menghancurkan adat istiadat di Kalimantan. Dan menurut saya, mereka itu ya nggak usah tinggal di Kalimantan, tahu dirilah. Ya, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Artinya apa? Kita harus menghargai budaya ya lokal. Jangan sampai kita membawa budaya apalagi budaya orang luar, ya kan? Lalu mengobok-obok budaya lokal. Budaya intoleran itu bukan budaya Kalimantan, itu budaya dari luar gitu loh. Kalian ya bertobatlah kalian. Kalau kalian ingin hidup di Kalimantan, mendingan kalian bertobat, ya. Mendingan Anda tinggalkan ajaran setan itu. Dan Anda lihat bagaimana aksi damai ini menuntut supaya aparat atau pemerintah menghukum dan mengadili pelaku-pelaku intoleran ini. Dan saya setuju, saya mendukung ini kawan-kawan. Dan inilah juga mungkin yang melatar belakangi kenapa orang-orang Kalimantan itu sepertinya sudah trauma menerima para para transmigrasi ini. Memang tidak semua orang-orang yang mengikuti program transmigrasi ini orang-orang jahat. Tapi akibat segelintir orang yang mengikuti ajaran setan ini, akhirnya apa? Mencoreng ya seluruh orang-orang yang mengikuti program transmigrasi. Dan memang saya setuju dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan juga setuju dengan masyarakat Kalimantan Barat. Seharusnya pemerintah ya sejahterakan dulu warga lokal Kalimantan. Mereka yang nggak punya tanah, mereka yang nggak punya rumah, ayo pemerintah sediakan dulu tanah bagi mereka, rumah bagi mereka, lahan bagi mereka. Jangan sampai orang lokal sedang hidup susah, tidak ada rumah, tidak ada tanah, tapi orang luar yang kalian bawa ke Kalimantan plus dalam tanda kutip ternyata mereka adalah orang intoleran juga. Diberikan uang, diberikan tanah untuk menggarap. Kenapa kalian tidak memperhatikan orang-orang Kalimantan, orang-orang lokal dulu? Dan menurut saya ini sebuah contoh bagus dari Kalimantan kepada seluruh tanah air supaya sebelum pemerintah mendatangkan orang lain atau memang kita sama-sama anak bangsa, tetapi ingat kita juga harus tahu diri dan sadar diri gitu loh. Ya, sebelum pemerintah mensejahterakan orang daerah setempat, jangan dulu datangkan orang lain ke situ. Artinya apa? Ini ketidakadilan. Pancasilanya nggak ada di sini gitu loh. Ya, itu menurut saya dan saya dukung ya aksi-aksi damai ini. Semoga lewat aksi-aksi ini pemerintah semakin cerdas, semakin waras ya dan bisa mendengarkan aspirasi rakyat. Jangan sampai pemerintah itu mendengarkan aspirasi dari kelompok-kelompok intoleran yang ingin menjadikan seluruh Indonesia menjadi daerah kekuasaan mereka dan mulai menindas kaum minoritas di tanah air ini. Hati-hati, itu adalah ajaran setan dan pemerintah tidak usah ikut-ikut dengan program-program ajaran setan yang ingin menjadikan Indonesia negara intoleran. Sudah cukuplah di Jawa Barat, sudah cukuplah mereka di sana yang intoleran. Ya, dan seharusnya mereka yang intoleran di sana pun harus ditindak, jangan dibiarkan. Menjadi apa negara ini? Ya, itu pesan dari Pavel dan thank you untuk kawan-kawan yang sudah mensupport pelayanan Pavel di pedesaan. Ya puji Tuhan ada yang mengirimkan persembahan kasih ke nomor rekening BCA Rp200.000. Doa Pavel, Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan terima kasih untuk kebaikan hati kalian dan support terus pelayanan Pavel di pedesaan karena dukungan kawan-kawan kepada Pavel itu sangat luar biasa dan juga kita bisa salurkan berkat itu untuk beberapa hamba-hamba Tuhan yang sedang pelayanan di pedesaan. Ya, Sobat Waras, puji Tuhan hari ini saya pelayanan di sebuah desa, di gereja yang kecil ya, dan program kita untuk memberkati hamba Tuhan. Hari ini saya laksanakan amanat dari kawan-kawan semua. Pak Gembala, terima kasih. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Ya, ini salah satu hamba Tuhan yang setia untuk melayani desa. Jadi bagi Sobat Waras yang ingin mendukung pelayanan hamba Tuhan, bisa support Pavel seperti biasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Oke, halo Sobat Waras. Saat ini Pavel sedang di kebun ya. Jadi ada seorang teman hamba Tuhan juga dia sedang berkebun ya, dan beliau di belakang sana.
kita akan berbagi berkat kepada hamba Tuhan. Halo Pak Gembala. Shalom Pak Fel. Oke. Lagi sibuk apa nih Pak Gembala? Lagi bersih-bersih di antara tanaman. Nah, mungkin kita harus kasih dia mic dulu nih. Coba pegang mic dulu Pak Gembala. Puji Tuhan. Jadi Pak Gembala ini baru sementara merintis kebun. Ya. Jadi memang kalau pelayanan di pedesaan itu harus kreatif dan kerja keras. Tidak bisa mengharapkan perpuluhan. Oke Pak Gembala, jadi Pak Fel itu punya program untuk mendukung hamba Tuhan di pedesaan, dan saya percaya ini akan sangat membantu. Ya memang tidak banyak ya. Saya serahkan ini amplopnya kawan-kawan kepada Pak Gembala ya. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Pavel, khususnya buat Sobat Waras Pavel 88 Channel yang sudah mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan di pedesaan untuk program pelayanan-pelayanan yang ada, bahkan mendukung untuk pembangunan rumah-rumah ibadah. Kami percaya semua datangnya dari Tuhan, dan Tuhanlah yang mengirimkan Sobat Pavel untuk membantu dan menolong pelayanan kami. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Tuhan berkati Pak Gembala. Nah, jadi saya juga sebenarnya sementara pulang dari kebun. Jadi ini kawan-kawan kebunnya Pak Gembala ini. Oh, Lord, masih pemandangannya bagus ini. Wow, sudah ada bibit rica. Sudah ditanam ini. Oke, thank you semuanya. Tuhan memberkati. Salam, salam waras. Abang minta tunggu, kita juga minta ditunggu bang. Kawan-kawan, itu bannya ditahan dulu, ditahan. Bang, di hari ini bukan abang yang kena. Orang-orang di daerah kena, terancam tidak boleh ibadah. Abang hari ini hidup di Jakarta enak-enak bang. Kami ini hanya kelompok kecil yang menyuarakan persoalan ini bang. Masa bentuk protes saja tidak boleh. Sampaikan pendapat, saya dampingi saja. Abang tadi minta kita untuk tertib sembari menunggu dari dalam. Oke, kita sudah tunggu. Ya, kita sudah tunggu toh. Kita sudah tunggu toh. Dari tadi udah bilang nggak mau mintanya di Kan dari tadi nggak keluar. Iyalah. Ini kita sudah tunggu. Kalau memang pada akhirnya nggak keluar, kami mohon maaf bang. Udah siap itu kok. Iya, makanya kalau pada akhirnya tidak keluar, kami mohon maaf. Ya bang ya. Kita tolong sama-sama pengertiannya, karena bukan kali ini aja kita ketemu, akan ada hari-hari Pak selanjutnya. Arfan, saya juga minta maaf ya. Ya sudah, kalau memang itu maunya abang tidak apa-apa. Ya. Kita juga sudah biasa di Polres, di Polda sudah biasa. Ya, oke. Begitu saja kawan-kawan ya. Hidup rakyat. Hidup. Hidup mahasiswa. Lalu siapin 5 urun. Taudi. Tolak intoleransi. Merdeka. Merdeka. Kami aja baru tahu tadi. Mana kok? Biarpun depan rumah kami. Kita belum mau bang ya. Ada ketiga. Ya sebelah. Ada untuk. Ayo. Gedung mereka mewah, tapi kampung kita gelap gulita, teman-teman. Kasus apa? Kami mohon dengan hormat. Kasus penolakan pembangunan gereja
usulnya. Dan mohon izin, ini hanya atraksi seni budaya yang tidak mempengaruhi apa-apa, namun cukup menghibur anak-anak. Lelet. Dan kami mohon Gas lelet. diberikan izin Tamani. melakukan balelet. Ini lokasi titik untuk pembangunan stasi paroki gereja Nang Anak Kuburaya. Kamarnya apa ya? Tapi kenapa dipindah ya? Kemarin agak ke sana kemarin. Mungkin untuk jalan kali bang. Iya, jalan Pak. Kan jalan. Biar bisa dua arah. Ini kan komplek. Kapan rencana membangunnya? Ini lokasi. Kita warga Kalimantan sudah berbaik hati dengan pada masa yang diurus Pak Soeharto yang banyak kejadian dan penerimaan transmigrasi, dan pada saat sekarang proses transmigrasi bakal disahkan dan dilaksanakan kembali. Apakah kita cuma diam dan berapa tahun sudah kita tahu baik? Satu kata, tetap kita tunjukkan lawan, 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 mereka, 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 harga mati, sempele, tolak. Balik tuh. Dan ini menjadi catatan. Tangkap dan usir oknum intoleran di Tanah Dayak tidak terkecuali. Ini terjadi di Parit Mayor Darat. Kita minta ditangkap Ketua RT 1 Parit Mayor Darat, Ketua RT 2 Parit Mayor Darat, Ketua RT 3 Parit Mayor Darat, Ketua RT 4 Parit Mayor Darat, Ketua RT 6 Parit Mayor Darat, Ketua RT 7 Parit Mayor Darat, Ketua RT 8 Parit Mayor Darat, Ketua RT 9 Parit Mayor Darat, Ketua RT 10 Parit Mayor Darat, dan Kepala Dusun Parit Mayor Darat. Tangkap dan adili mereka atas intoleransi di Tanah Dayak. Kami tidak setuju, lalu tidak setuju. Kami bela gajah kita, memotong kita, kucing kita, tanggal kita. Burak atau kita.